Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kasih lambayan dan senyuman kayaknya kelihatan ya. Kalau senyum paling kelihatan matanya aja yang lebih kecil. Karena ketutupan masker. Puji Tuhan. Kita bersukacita pagi hari ini. Amin. Tuhan baik buat kita walaupun dari subuh Jakarta hujan deras sampai tadi pagi. Mungkin kita mager kalau di rumah, malas bangun pagi. Tapi satu hal yang kita percaya bersama-sama, ketika kita melangkah dengan iman ke tempat ini, Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Mari buka hatimu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir di tempat kita dan Tuhan siap memberkati kehidupan kita, memulihkan, mengubahkan kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan ucapan syukur yang terbaik kami berikan kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir siap memulihkan kami semua dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu mencari hadirat-Mu. Biarlah kuasa Tuhan turun di tempat ini, mengalir, mengurapi kami semua, dan Allah Roh Kudus Engkau bekerja mulai saat ini di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan dan biarlah kemuliaan Tuhan dipenuhi di tempat ini. Hati kami bersukacita, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami siap buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyembahmu. Ayo kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kuasa dan kemuliaan tempat ini Tuhan. Dalam pujian perubahan kami. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah
Haleluya. Sungguh indah, oh Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Dia ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, lah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. The name of the Lord, your praise His name forevermore. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of our God. Oh, praise His name. Endless day, yes, we will sing your praise. Hallelujah. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Hallelujah. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord, we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, our God. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh menikmati lawatan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau bekerja bagi hidup kami. Engkau bekerja dalam hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Memberi yang terbaik bagi-Mu. Bersorak di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua saya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ada sukacita masih ada enggak? Amin. Mari lambaikan tanganmu kalau masih ada sukacita. Amin. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kita, kekuatan kita, kita mau bergerak buat Tuhan. Amin. Jangan terbawa suasana karena dingin, karena hujan. Tidak terganggu buat kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan. Nyanyi
Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku. Amin. Kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Katakan nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun baik kudusnya. Di tempat Yesus hadir di tempat ini. Amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita masih memuji Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Amin. Mari kasih katakan di kiri kanan belakang. Teriak aja Tuhan baik. Amin. Yes, Tuhan baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Allah kita baik. Amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap baik. Mari bertepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Dia mati bagiku.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia sungguh baik dan dia sangat baik. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, katakan dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap baik. Mari buka hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kita percaya dan kita imani. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan lebih lagi. Keperluanku di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saya serahkan kepada Gembala Sidang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Bapa Surgawi, dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami datang menghampiri takhta-Mu. Kami begitu mengagungkan Engkau Allah kami yang tak terbatas itu hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang menjamah setiap hati ya Bapa. Engkau sedang menjamah mereka yang lemah, mereka yang kurang sehat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Engkau sedang berkontribusi, Engkau sedang bermanifestasi di tengah-tengah kami. Kami percaya itu dan kami sungguh setelah menerima lawatan Tuhan awal dari ibadah ini melalui pujian bersama. Saatnya ya Bapa, di mana kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan beracara dan Tuhan akan bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kuasa gelap yang coba mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Kami lepaskan Engkau Tuhan kami yang berkuasa menolong, memberkati kami semua. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Aduh, shalomnya kok lemes ya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih, mengucap syukur oleh karena Tuhan baik. Pada minggu yang lalu,
Ya, saya sebetulnya sedikit terganggu kesehatan. Kesehatan ini nggak bisa telan, lidah ini terasa digigit-gigit, ya ada apa namanya? Ada sesuatu yang dirasakan tidak biasa. Saudara, kemudian pas lagi lihat ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan bahwa itu salah satu gejala varian baru. Varian baru, wah ini diteror ini pikiran ini agak sedikit terganggu. Saudara sekalian, kemudian saya ada orang yang kasih sesuatu, obat sebetulnya ya. Saya tidak pernah minum. Oleh karena orang justru yang kasih obat itu ke saya, dia kena COVID. Nah itulah sebabnya saya tidak percaya kok, kenapa ya, ini dan sebagainya. Nah, tetapi saudara, selain bekerja dan berdoa, ada kerja, ada usaha dari kita, dan ada doa. Dan itulah sebabnya saya merasakan bahwa doa itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Kemudian pada hari Selasa atau hari Rabu ya, Ibu Gembala bangun pagi-pagi, dia terasa mau berputar-putar. Kemudian saya bilang, oh ini barangkali kolesterol atau apa namanya, ada gangguan kesehatan. Dan kemudian saya sarankan untuk check up. Dan dia datang bersama dengan anak-anak, kemudian datang di klinik dan check up. Setelah check up mengejutkan. Mengejutkan apa? Tekanan darah 170 per 100. Kemudian kolesterol 235. Kemudian asam urat 16. Saya perhatikan, mana Ibu Gembala ya? Ibu Gembala dia agak sedikit terganggu dan tidak biasa. Dia happy dan sebagainya, dia tidak biasa. Saya nasihatin dia, saya bilang, kita sudah usia seperti ini, jangan lagi sering goreng-gorengan. Dia setiap pagi goreng, ya pisang goreng, ya cucur. Dan itu yang dirasakan, dan saya katakan, ini kali saya sedikit tergoda. Cuma kalau saya makan diimbangi dengan olahraga. Saya tiada hari tanpa olahraga. Kalau dia berhenti sedikit, saya keluar dan saya berolahraga. Dan itu sudah menjadi kebiasaan, jadi style dalam hidup saya untuk terus berolahraga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia penasaran. Kemarin dia katakan, ini kayaknya ngaco ini. Ngaco. Ya, selain doa, dia ngaco. Ya, ngaco kayaknya ini dokter. Saya bilang, loh ini dokter kok biasa kalau kita tensi di tempat-tempat biasa, bukan dokter kan? Kemarin dia pergi, sembari ada keperluan untuk beli alat-alat. Dan kemudian saudara sekalian, dia check up. Setelah check up, luar biasa. Nah saudara sekalian, tekanan darah normal, 135 per 90. Kemudian kolesterol 6, bukan 16. Ya, asam urat maksudnya, asam urat tidak lagi 16. Nah, ini kayaknya dia iseng katanya, dia tambah 1 di belakang 6 kayaknya, kata dia. Dia protes sendiri, dia merasa sehat dan sebagainya. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, kolesterol sudah di bawah 200, jadi 160 sekian kali ya. Saudara, dan ini luar biasa, dan saya katakan bahwa ini karena doa. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin bicara mengenai doa. Bisa ditayangkan? Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah doa yang mengubah keadaan. Dan saudara, saya senang sekali oleh karena ada bupati di NTT yang buat maklumat kepada warganya untuk doa dan puasa.
Wah, ini luar biasa. Dan saya lihat ditayangkan oleh pendeta Mel Atok. Pendeta Mel Atok itu dari GSJA. Dan kemudian dia mengomentari maklumat ini. Dia dikeluarkan oleh seorang bupati wanita. Bupati wanita yang ada di Timor Endu, ya. Kabupaten Timor Endu. Nah, begitu kira-kira saudara sekalian. Dan ini luar biasa. Luar biasa bahwa sepanjang sejarah di Republik ini, barangkali baru kali ini. Walaupun Sulawesi Utara mayoritas, saudara, tetapi belum pernah ada maklumat untuk menyerukan rakyatnya berdoa. Dan saya teringat dengan krisis-krisis yang dialami oleh bangsa Israel. Krisis-krisis yang dialami oleh bangsa Israel. Setiap kali mengalami krisis bangsa, krisis ekonomi, krisis politik, krisis agama dan sebagainya. Kemudian pemimpin mereka dengan berani menyampaikan seruan untuk bangsanya dan rakyatnya berdoa. Saudara-saudara sekalian, gereja kita adalah mengedepankan doa. Dan doa bukan sekedar basa-basi. Dan itulah sebabnya saya ingin bicara mengenai kuasa doa. Doa yang mengubah keadaan. Kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Kemudian dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa kita dan dunia ini, saudara-saudara sekalian, sedang dilanda krisis. Dampak daripada COVID-19 ini, seluruh bangsa, sebagian besar dari bangsa ini terpapar dengan virus corona, virus COVID-19. Dan ini, saudara-saudara sekalian, belum ada tanda-tanda melandai. Belum ada tanda-tanda kapan ini berhenti. Malah ada epidemiologi, saudara-saudara sekalian, yang tahu persis mengenai virus ini. Dia katakan, barangkali ini akan berjalan 6 sampai 7 tahun lagi, baru dia akan berhenti. Waduh, saudara-saudara sekalian, dan ini sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan. Dan banyak teman, ada dosen, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba meninggal. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal biasa dan sebagainya. Tetapi ada yang masih sangat muda dan sebagainya, masih ngobrol, masih WA-WA-an dengan saya dan sebagainya. Ada seorang ibu, saudara-saudara sekalian, dia salah satu pengurus gereja dari Glow Ministry di Hong Kong. Satu waktu mengundang saya sebelum COVID ini, dia katakan, Bapak, kami undang untuk jadi pembicara di gereja kami. Dan kami akan siapkan semuanya untuk Bapak kira-kira awal 2022.
20 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, dia selalu berkomunikasi dengan saya. Dan terus menerus saya masih komentari di Facebooknya dan sebagainya. Barangkali Anda lihat Yohana Ami Supami. Dan dia ibunya, saudara-saudara sekalian, dia anak Tuhan yang setia dan rajin. Tiba-tiba saya dengar bahwa dia meninggal. Dan saya tanya kepada temannya. Ada beberapa pengurus gereja itu saya tanya. Dia sakit apa? Sakit jantung, Pak. Sakit jantung mendadak dan sebagainya. Kemudian ada pula yang terpapar dengan COVID-19. Secara mendadak dan tiba-tiba. Pendeta Bolang yang ada di Priuk, saudara-saudara sekalian, masih ngobrol dengan salah satu jemaatnya yang ada di RGTC pada beberapa jam yang lalu. Kemudian tiba-tiba masuk rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, dia anfal oleh karena jantung, tiba-tiba sembuh dan pulang. Setelah dia sakit lagi, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba tahu-tahu sudah positif COVID-19. Betapa mengerikan. Dan itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu untuk terus konsisten berdoa. Kita terus berdoa dan berdoa. Hanya itu jalan satu-satunya. Sekarang hashtag pesan ibu. Pesan ibu saudara sekalian ada 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetapi sekarang sudah ditambah lagi bukan 3. Sudah menjadi 5. Selain 3, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kemudian menghindari kerumunan. Dan kemudian yang terakhir itu adalah, ada yang tahu? Mobilitas, membatasi mobilitas. Jadi saudara-saudara sekalian sudah ada 5. Dan kalau lockdown di Jakarta ini benar-benar terjadi. Oleh karena ada berbagai usulan-usulan dari tokoh-tokoh dan masyarakat, dari petinggi-petinggi yang ada di DKI Jakarta ini mengusulkan, dari partai, dari DPR, DPRD mengusulkan supaya ada lockdown. Mereka belajar kepada Turki katanya. Turki lockdown hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Saudara-saudara sekalian drastis sekali turun. Angka virus ini drastis begitu turun. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan untung tidak terjadi. Ketika itu saya dengar, wah ini mau kebaktian ya. Ini ibadah. Kemudian akhirnya kita di lockdown lagi, tidak bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa dan sebagainya. Dan sebagainya. Wah ini akan mengganggu kita untuk beribadah, mengganggu kita untuk berdoa dan sebagainya. Tetapi Tuhan mendengar. Saudara-saudara sekalian, masih dipertimbangkan. Sehingga ini belum dilaksanakan dan sebagainya. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Sudah kangen-kangenan, walaupun juga kita sudah dibatasi. Ajaran gereja, trilogi gereja, salah satu adalah bersekutu. Bersekutu biasa dalam kaum Kristiani itu salam-salaman. Ada yang cipika-cipiki. Sekarang, saudara-saudara sekalian, kalau dulu ada begini, sekarang tidak boleh lagi. Sudah X itu saudara-saudara sekalian. Ada yang begini sudah X semuanya. Saudara-saudara sekalian, jadi begini yang diterima. Yang di pointer. Dan itu yang kita laksanakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan bahwa Allah kita adalah jawaban atas segala pergumulan kita. Jawaban atas semuanya. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah minta. Meminta. Berapa banyak di antara kita yang minta kepada Allah kita? Berapa banyak di antara kita yang mencari? Berapa banyak di antara kita yang mengetok? Pintu akan dibukakan kalau kita ketok pintu. Dan Dia akan mendengar doa kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan saya buktikan bahwa doa ini adalah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah doa yang sangat-sangat luar biasa. All God power comes to us through the prayer. Saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa doa adalah senjata yang luar biasa. Senjata yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Iblis takut kalau anak-anak Tuhan itu berdoa. Cuma doa yang paling ampuh untuk mengalahkan siasat
kuasa gelap, yaitu doa. Kekhawatiran, khawatir jangan-jangan ini gejala-gejala COVID. Seperti apa, ini sangat manusiawi saudara sekalian. Kalau itu seperti ini oleh karena tidak bisa telan dan sebagainya. Ini lidah ini seperti digigit-gigit dan sebagainya. Begitu mengerikan dan menakutkan. Tetapi ketika doa itu dipanjatkan, ketika doa itu dinaikkan, doa mampu mengubah keadaan. Doa mampu mengubah keadaan. Apapun saudara sekalian, Tuhan kita mampu mengubahnya. Dia selalu berusaha untuk mematahkan semangat kita. Mematahkan kerinduan kita untuk berdoa. Mematahkan semangat kita untuk melayani. Itulah setan. Itulah iblis. Dia mematahkan semangat kita untuk berdoa. Sehingga banyak di antara kita yang barangkali menjadi malas untuk berdoa. Karena dia tahu ketika kita berdoa, kita sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang dia. Nah itulah sebabnya betapa penting untuk kita berdoa. Berdoa untuk mengalahkan siasat daripada iblis. Pertama Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-23. Mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Dan ini yang dilakukan oleh Samuel. Dia katakan, aku berdosa kalau aku tidak menyampaikan doa untuk kamu. Aku berdosa kalau saya tidak akan memberikan waktu untuk berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu share renungan-renungan. Sebelum doa, 10 menit sebelum tidur, saya berdoa dan saya share. Kemudian kalau saya terbangun di tengah malam menjelang pagi, saya share saudara sekalian. Hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Mengapa berdoa itu penting? Mengapa saudara sekalian? Karena doa ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Berdoa adalah sebuah perintah dan bukan pilihan atau saran atau anjuran atau himbauan. Sama sekali tidak. Ada orang yang menganggap bahwa berdoa tidak ada gunanya bagi mereka. Ada banyak orang yang menganggap seperti itu. Nggak ada gunanya berdoa. Toh saya berdoa, cuman ini jawaban yang dari Tuhan. Saya tidak ada gunanya untuk berdoa. Saya mau katakan kalau Anda ingin melihat mujizat, berdoa, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan jawaban. Dan itu yang saya lakukan. Itu yang saya terus lakukan setiap saat. Kadang-kala saudara sekalian, sementara perjuangan pelayanan, tiba-tiba mengalami kendala dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ketika berdoa dan berdoa, Tuhan memberikan jawaban. Kami menikah tahun 1979 bulan Juli, tanggal 20 Oktober. Pada waktu itu saya sedang lagi merintis pelayanan pekerjaan Tuhan yang jauh dari kota Tomohon. Bulan Juli, tahun 1979. 20 Juli. Kemudian saudara sekalian, ketika itu saya menggembalakan sidang perintisan. Saya rintis gereja ini, saya masih mahasiswa. Karena tahun 1977 saya sudah KKR di sana, juga bersama dengan Pak Rudi. KKR di sana, kemudian dari situ berangkat pelayanan. Saudara-saudara sekalian, di situ debut komitmen awal melayani. Kalau cuma berorientasi kepada segala sesuatu keinginan untuk menyenangkan tubuh, barangkali saya sudah berhenti pada saat itu. Pada waktu itu mau sewa rumah, saudara sekalian tidak ada. Saya bilang sama istri, you berani enggak? Apa? Cincin nikah. Dijual. Berani enggak? Berani. Padahal saudara sekalian cincin sebagai pengikat. Tetapi saudara sekalian, kami nomor satukan pelayanan untuk menjualnya. Itu awal dari semuanya. Awal dari komitmen untuk melayani Tuhan. Dan kami jual. Saya ingat persis saudara sekalian. Oleh karena masing-masing 10 gram ada 9,9 gram. Ya.
Jadi hampir 20 gram, 2 cincin. Kemudian kita jual. Jual, kemudian sewa tempat ibadah. Sewa tempat ibadah, saudara-saudara sekalian, oleh karena kami rindu supaya ini gereja ini akan terus-menerus ada. Saya rintis, setelah saya rintis saya serahkan kepada adik saya, Pak Rudi, meneruskan. Kemudian diserahkan kepada orang lain. Sampai hari ini saudara-saudara sekalian, gereja ini masih ada. Saya senang sekali. Saudara-saudara sekalian, pada 2 minggu yang lalu ada seorang ibu yang mengomentari Facebook saya. Dia katakan, Pak Pendeta Royke, dia biasa panggil saya Om Royke. Pak Pendeta Royke ini sekolah minggu dari Pak Pendeta. Saya kaget, siapa ini? Saudara sekalian. Wah, dia paling rajin. Sekolah minggu di sana 200 lebih. Pelayanan anak-anak, dan ini salah satu yang paling rajin. Pas dia di depan gereja. Dan ibunya seorang guru dan mengizinkan anak ini. Padahal dia ibunya penatua. Kemudian dia setia. Kemudian dia katakan, Pak Pendeta, saya mau minta nomor WA dari Pak Pendeta. Saya mau curhat. Kemudian saya lihat, waduh ini betul. Ini Siska ya. Iya, saudara-saudara sekalian. Dia barangkali juga ikut ini ibadah ini. Saudara-saudara sekalian. Dan dia menyampaikan banyak hal. Dia bilang, saya sampai hari ini terus melayani Tuhan. Jadi syamas di sebuah gereja tradisional yang begitu hebat di Manado. Dan dia terus mengingat, dia terus ingat persis apa yang terjadi. Dia sampaikan kesaksian kepada saya ketika itu sedang berdoa di gereja. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia masih umur 13 tahun. Kelas 1 SMP. Dan dia setia sekali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan, itu jadi kebanggaan. Kemudian dia share lagi kepada teman-temannya. Wah, ini akhirnya semua komentar dan sebagainya. Wah, jadi kebanggaan saudara sekalian. Masih single sebelum menikah, sudah pelayanan di sana. Dan begitu anak-anak yang begitu mengasihi Tuhan. Dan mereka diajarkan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dalam hal rohani orang tidak meminta, tidak akan menerima. Misalnya, dalam hal pengampunan dosa, hanya diberikan kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Minta pengampunan yang dari Tuhan. Saya di waktu masih muda, bandel. Ya, sangat bandel saudara sekalian. Bandel. Ibu saya meninggal, saya masih umur 8 tahun. Kemudian ayah kami single fighter mengurus kami. Ya, saya ingat persis saudara sekalian masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD, kita tinggal di Manado. Rumah kami di kompleks Pasar Karombasan. Saudara-saudara sekalian, kalau pada waktu itu belum ada mobil. Dan keluarga kami maaf. Tidak ada kepentingan apapun. Punya keluarga ada 12 bendi, 12 kuda pacu, dan sebagainya. Kemudian semua dijual habis oleh karena ibu mengalami kanker rahim. Kemudian dioperasi pada waktu itu saudara sekalian. Cuma 3 bulan sesudah itu dia meninggal. Dan kami ditinggalkan. Ayah masih umur 41 tahun. 41 tahun, lebih tua daripada Marcel. Ya, lebih tua. Nak menikah sampai dia meninggal umur 83 tahun. Ngurus anak-anak saudara sekalian ada 5 kakak beradik. Ya, 3 pendeta. Yang tua jadi ya aktivis, dan yang paling kecil dia pimpinan dari Kompria di gereja lokal. Nah, kami mengucap syukur saudara sekalian. Pada waktu itu sudah mulai diajar dan sebagainya. Dan kami tahu bahwa tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang begitu kuat membuktikan pertolongannya yang dahsyat.
Dan masih pada pertanyaan yang sama. Mengapa kita berdoa? Karena berdoa, ya, kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika dalam keadaan kekurangan, saudara-saudara sekalian doa dan mengucap syukur saudara sekalian. Kalau ini sudah dikasih, kita tawar. Pada minggu yang lalu ini sudah dibayar. Saya juga tidak tahu uang dari mana. Tapi ada seorang yang katakan, tawar saja, saya akan kirim uangnya. Kalau mereka sudah setuju. Allah kita adalah Allah yang besar. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara sekalian. Itulah sebabnya doa anak-anak Tuhan ini penting sekali. Sangat-sangat penting. Ketika mendengar Tesalonika Kaligis kena COVID. Waduh, saudara sekalian. Ini barangkali case yang pertama di gereja kita. Benar enggak saudara sekalian? Kemudian saya langsung telepon Risni, ibunya. Menangis-nangis, saya bilang jangan, tenang saja, berdoa saja. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menolong. Karena takut terpapar juga ketepak ya. Orang Jakarta bilang ketepak yang lain. Saudara-saudara sekalian. Tetapi doa mampu mengubah. Doa mampu mengubah keadaan. Doa mampu mengadakan segala-galanya. Saudara-saudara sekalian. Sekarang Tessa sehat. Semua keluarganya tidak apa-apa. Puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya pertanyaan ini sangat penting. Mengapa kita berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Cuma Dia yang mampu. Kita tidak dapat berjalan sendiri, saya mau katakan. Sangat berbahaya kalau kita tidak berjalan di dunia ini bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Cari jodoh pasti Tuhan akan berikan. Halo? Amin. Ya, yang anak muda yang bilang amin, jangan yang orang tua. Ya. Karena ada pencuri. Iblis ingin mencuri. Mencuri sukacita. Mencuri apa yang kita punya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu targetnya. Membunuh, diteror. Kamu punya sakit ini, pasti ini gejala ini. Kamu punya sakit ini dan sebagainya. Saya sebetulnya mau pingin ke Manado sebetulnya. Ada urusan penting. Saudara sekalian. Tapi karena memang masih sedang lagi menyelesaikan ini. Barangkali 1-2 minggu. Ini sudah saya akan ke Manado. Ada urusan yang penting untuk saya selesaikan. Saudara sekalian. Tapi juga was-was. Nanti kalau di antigen. Ya. Swab antigen, walaupun ada yang bilang PCR katanya lebih hebat daripada antigen. Ya, ada yang bilang sih komentar-komentar mereka. Kemudian saya tanya, bagaimana sih? Nggak apa-apa Pak, itu kok diteror oleh iblis. Dia ingin curi sukacita. Firman Tuhan sudah katakan, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul enggak saudara sekalian? Jadi mesti semangat. Yes, semangat. Kita mesti bersemangat. Walaupun barangkali ada yang belum dapat BST. Sekarang kan sudah tidak ada lagi yang Mbak kasih di sembako, nggak ada lagi. BST. Saudara sekalian. Di BST. Banyak yang belum dapat BST kayaknya ya. Ya. Bantuan sosial tunai. Ya. Bantuan sosial tunai. Nah, ini juga menghantui kita. Takut. Dan dia adalah seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah, kita perhatikan dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Jelas sekali itu dikatakan. Dia seperti singa berjalan-jalan mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa ya, gigi daripada singa itu sudah ompong. Sudah dipatahkan oleh kuasa salib Yesus. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu, kita mengingat kuasa salib itu. Kuasa yang dahsyat,
Kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita. Kenapa kita mesti berdoa? Karena kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita. Ingatlah, kita tidak dapat bergantung dan berharap kepada kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan bahwa celakalah kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah secara pribadi walaupun on-site kita kadang-kala terganggu dan sebagainya. Tetapi persekutuan dengan Tuhan dimanapun. Anda di kamar bersekutu dan berdoa dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, lakukan itu. Oleh karena itulah yang akan menentukan kemenangan yang Anda akan raih ke depan ketika Anda mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24, saudara sekalian. Barangkali bisa baca, barangkali bisa ditayangkan ayat ini saudara-saudara sekalian dan kita akan lihat. Kita sudah mau datang pada ending daripada khotbah ini. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9, 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena Tuhan. Bukan bermegah karena kekayaan kita, kekuatan kita dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ijazah cuma kertas, sertifikat cuma kertas, ya betul enggak? Sertifikat tanah cuma kertas, BPKB mobil cuma kertas, semua cuma kertas, uang kertas dan sebagainya. Semua akan hangus. Tetapi yang punya nilai yang kekal adalah firman dan janjinya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita terus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Seperti apa yang diajarkannya dalam Matius pasal 6. Saudara, pada waktu kita berdoa, maka Bapa akan menjawab kita. Siapa yang akan menjawab? Bapa akan menjawab kita. Karena ada waktu kita berdoa, kita sedang membuka pintu bagi Allah untuk masuk dan bekerja di dalam diri kita. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita terus berdoa, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Ada tiga hal supaya kita mengalami doa yang dijawab, saudara sekalian. 3 hal. Pertama, kita harus menyediakan tempat dan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sudahkah kita menyediakan waktu, menyediakan tempat, atau kita terlalu sibuk, kalau sudah capek, tidur, langsung, saudara sekalian. Ibu gembala, kalau dia ini, tetapi dia tidak pernah lupa mesti berdoa dulu. Jadi doa, setelah sudah doa, saya bilang kamu untung sekali. Kalau saya masih berputar-putar dulu baru tertidur. Kalau dia pas cium bantal, saya dengar sudah ada nada lain. Nah, gitu kan. Kemudian saya perhatikan, ya kan. Ya, kalau sudah begini tangannya, sudah tertidur, saudara sekalian. Wah, tetapi dia tidak pernah melupakan waktu dan jam untuk berdoa. Jam 4 pagi dia sudah bangun. Saya lihat saudara sekalian, dia sudah berdoa, sudah berlutut di atas ranjang dan sebagainya. Ini kekuatan yang luar biasa.
Ini dia sudah budayakan dan sudah menjadi lifestyle dalam kehidupannya. Ketika kami menikah ini terus dia adakan doa. Dan saya berdiri di sini oleh karena topangan doa dari istri dan anak-anak. Dan semua bisa bertahan oleh karena doa. Kemudian yang kedua, mencari Tuhan, percaya kepadanya, taat kepada firman-Nya. Dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan bagaimana kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan, diajarkan bagaimana kita berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dalam kasih Tuhan dalam Markus 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu. Ya. Dahulu sekiranya ada orang dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni. Pengampunan ini penting, saudara sekalian. Pengampunan ini sangat-sangat penting. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Penting sekali untuk minta rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan sesama, pengampunan dengan sesama. Siapapun kita di sini, saudara sekalian, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Siapapun tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan, yang memulihkan kita sehingga kita tetap kuat. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Dia, bagi Tuhan kita yang sanggup, yang dapat melakukan. Kita baca pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi siapa yang ini Yeremia ya. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara sekalian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita sedang lagi diuji oleh Tuhan, saudara sekalian, dengan COVID ini, bukan berarti Allah benci kepada kita. Tapi oleh karena Allah mengasihi kita. Kalau Anda sedang lagi diuji oleh sakit penyakit, bukan berarti Allah meninggalkan Anda. Tetapi Anda diizinkan oleh Tuhan untuk memproses Anda, supaya kita akan tetap kuat. Kuat di dalam Tuhan. Marilah kita akan terus berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya punya rencana, saudara sekalian, kita juga akan adakan doa di sini. Ya, ada doa yang kita lakukan ya di sini. Walaupun saya katakan kepada Gabriel, ini jangan tutup. Ya, ini mesti buka. Lebih dari 2 jam ini harus mesti ada sirkulasi udara. Supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Allah memproteksi kita dengan kekuatan doa kita. Allah menjaga kita dengan kekuatan doa kita. Marilah kita terus maju mengiring Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Dan kita nyanyikan satu pujian. Kemudian kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan juga berdoa buat perjamuan kudus. Katakan, aku berserah, aku berserah. Haleluya, haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Surgawi, kami akan siap untuk menerima perjamuan kudus.
Tuhan akan berkati kami semuanya ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya minta Pak Rudi untuk datang dan melayani kita dengan perjamuan kudus. Aku berserah. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan nyanyian. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Saudara-saudara, saya kebenarannya mendapat hosti ini dengan Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Bunyinya sebagai berikut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau ada di antara saudara yang ketika mendapat hosti ini ada ayat yang tepat sekali untuk Anda, silakan baca dari situ saja. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain?
Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya lihat ada Ibu Ani di belakang. Angkat tangan, silakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat roti ini kan. Amin. Yes. Roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang tercabik-cabik ada dan saya. Percayalah bahwa dengan pengabdian yang ini Anda dipulihkan. Amin. Anda diberkati. Amin. Anda diberikan kesehatan. Yes. Dan Anda dijaga oleh Tuhan. Oh, amin. Haleluya. Haleluya. Setelah dia membagi-bagikan roti kepada murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku, Amin. makanlah kamu semua. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sesudah itu dia mengangkat cawan, dia mengambil cawan. Cawan ini adalah simbol dari darah Kristus yang tercurah untuk Anda dan saya. Sesudah dia mengambil cawan, dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan bagi kamu semuanya. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sekarang kita sekarang. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari Pendeta Rena, mari berdoa. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tetap percaya. Tuhan setia. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
ini firman Tuhan disampaikan kepadamu. Yang Bapa kehendaki ketika respon saya dan saudara di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar mendengar, tapi yang Bapa kehendaki adalah pelaku firman. Semua yang mau melakukan firman Tuhan. Simple saudara, apa yang disampaikan Pak Gembala saat ini diingatkan kembali bagi saya dan saudara untuk terus dan tetap berdoa. Karena itu adalah kekuatan saya dan saudara. Tidak ada jalan lain. No other way, saudara. Hanya berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu yang adalah komitmen saya dan saudara saat ini untuk kita lakukan dan kerjakan. Tidak melupakan doa. Terus berdoa. Setiap saat berdoa. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dengan setia. Dengan taat. Kirabasyakaralabas. Kiralapasyakaralapasi dibikiralabaralabasyan. Kirapapapasi dibikiralabaralabasy. Jika ada di antara kita saat ini yang lalai, bahkan tidak setia berdoa, tunduk di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Dia meminta kepadamu untuk datang tunduk dan berdoa, lakukan dengan setia. Percaya saudara. Percaya saudara. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika engkau mengerjakan apa yang menjadi bagianmu, engkau lakukan saat ini dengan setia berdoa, dengan takut akan Tuhan dan percaya kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang disampaikan saat ini. Kami percaya kami semua disegarkan, kami semua dikuatkan. Kami mau Tuhan terima di dalam nama Tuhan Yesus setiap hati, setiap pikiran yang menentang akan firman Tuhan. Kami berdoa dilembutkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa semua terima dengan sukacita dan mau melakukan, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang mau melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu. Kami mau mengarahkan tangan kami kepada Bapak Gembala. Kembalikan pengurapan yang daripada Tuhan, berlipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini, kekuatan yang daripada Tuhan Engkau berikan dalam nama Tuhan Yesus. Powerful daripada Bapa Engkau turunkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, dia tetap kuat, dia tetap sehat, dia tetap semangat. Dan Tuhan, seperti firman-Mu saat ini, bahkan Tuhan, firman kosti yang Bapak Gembala dapat saat ini, kerjakan dalam nama Yesus. Kiralabasya takaralabasya. Tidak mudah Tuhan ketika gereja ini diberikan kepada kami. Namun kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami minta kepadamu Tuhan, Engkau menjawab dengan waktu-Mu yang tepat. Kiralabasyakaralab. Ketika gereja ini Tuhan berikan, kami percaya jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan, yang tidak dengan takut dan gentar datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, kekuatan kami hanya Engkau. Persekutuan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau gerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk melangkah datang kepadamu Tuhan. Tidak dengan keraguan-raguan, tidak dengan kekhawatiran,
tetapi dianugerahkan kekuatan yang daripada Tuhan, bahwa Engkaulah perlindungan yang teguh Tuhan, dan Engkau yang menopang kami. Ebenezer Ministry, Engkau yang menopang, dan Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Ketika kami on the track, ketika kami berjalan sesuai apa yang Engkau kehendaki, kami terlalu percaya Abah, Engkau yang akan membukakan setiap jalan. Ketika ada jalan yang tertutup, Tuhan sendiri akan bukakan bagimu. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu. Setiap jalanmu yang tertutup saat ini dibuka dalam nama Yesus. Setiap pintu yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Setiap keraguan-raguanmu di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan, dan Tuhan yang anugerahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau di pihak kami. Siapakah lawan kami? Tidak ada kegentaran Tuhan. Yang ada Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang ada di pihak kami, yang akan membuka setiap pintu kami, yang akan menghalau setiap lawan kami, yang akan memberikan kami jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan percaya, terima dengan imanmu. Ketika engkau berdoa, engkau mendapatkan. Ketika engkau membuka, mengetuk pintu dibukakan. Dan ketika engkau mencari, engkau mendapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan haleluya, 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 amin. Glory bagi Yesus Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Gembala Sidang yang sudah melayani kita firman Tuhan dan perjamuan kudus, dan Ibu Renda, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini mari siapkan setiap persembahanmu, ucapan syukurmu, diakoniamu, perpuluhanmu, bisa taruh di amplop dan bisa bawa ke depan untuk setiap persembahanmu. Mari angkat persembahanmu di hadapan Tuhan, angkat amplopmu dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami penuh dengan sukacita karena Engkau begitu baik bagi kami. Saatnya kami memberi persembahan kami yang terbaik, ucapan syukur kami, diakonia kami, perpuluhan kami Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Usaha, bisnis, pekerjaan kami Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bisa membawa di depan dan kita angkat pujian. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama naikkan pujian Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
berkat buat kita. selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setelah kami menerima berkat firman Tuhan perjamuan kudus, setelah kami atas kehendak-Mu masuk ke altar kudus Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, disembuhkan, dimotivasi baru, semangat dan tidak akan berhenti berdoa. Kami bersyukur. Kami terus berdoa untuk Ebenezer Ministry, pusat sampai dengan cabang-cabangnya RGTC, Penggilingan, Pulau Gebang, juga Sunter. Kami percaya gereja ini sedang mengemban misi amanat agung Tuhan. Tuhan tambahkan jumlah orang diselamatkan. Dan biar nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan doa berikut kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Setiap pemimpin, agar Tuhan menolong setiap cabang itu betul-betul dalam pengurapan. Sebagaimana kami terima berkat pusat ke cabang-cabang, mengalir kuasa urapan Tuhan, dan terus akan memotivasi kami semakin setia untuk mewujudkan komitmen kami dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya diperhadapkan dengan cobaan yang mendunia, mengglobal ini, yaitu COVID-19. Kami percaya Tuhan sedang mengadakan hal-hal yang luar biasa. Atas kehendak-Mu bangsa ini diperhadapkan ujian, tetapi orang yang takut akan Tuhan diberkati, dilindungi, bahkan diproteksi, diberi kuat dan sehat. Terima kasih banyak Bapak gereja-gereja nasional. Kami berdoa Tuhan akan tolong memberkati semuanya, biar nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Barangkali mimbar-mimbar gereja secara live streaming, on-site sedang digelar di mana-mana. Biar urapan Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Dan betul-betul khususnya Indonesia senantiasa dilawat oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa di surga, dan kami terus berdoa untuk tempat ini. Kami doa klaim dalam nama Yesus. Barang siapa mencari mendapat, untuk pintu-pintu dibukakan. Bahkan Tuhan kami berdoa sepakat dalam nama Yesus, agar sebagaimana Tuhan memberi gedung ini, Tuhan akan adakan mujizat. Sebab saat kami terus berdoa, mujizat akan terjadi. Ini doa kami sudah bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati. Terima kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi ibu, kepingannya yang
Saudara pulanglah dan ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan. Amin. Amin. Kita duduk sebentar dulu, ada pengumuman.